Assalamualaikum, halo semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik selalu ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Bukuwati. Dan kali ini kita akan membahas sebuah novel yang berjudul Grey Palace atau Istana Merah dari Joan Didion ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, aku bakalan membaca ulang sinopsis dari buku Grey Palace ini ya. Joseon Korea 1758. Anak haram pada masa itu hanya punya sedikit pilihan hidup, terutama untuk anak perempuan. Namun berkat kerja keras dan tekun belajar, Yon, gadis berusia 18 tahun, berhasil menjadi perawat di istana. Dengan selalu patuh dan giat bekerja, ia berharap sang ayah akhirnya mau mengakui dirinya. Namun, Yon tiba-tiba terjerumus ke dalam politik istana yang kelam dan berbahaya. Saat dalam waktu semalam, 4 wanita tewas terbunuh. Tersangkanya teman dekat dan gurunya sendiri. Maka dengan tekad bulat untuk membuktikan sang guru tidak bersalah, Yuan diam-diam melakukan penyelidikan. Lalu ia bertemu Ojin, inspektur polisi muda yang juga memburu si pembunuh. Ketika bukti-bukti mulai mengarah pada sang putra mahkota, Yon dan Ojin harus bekerja sama membongkar berbagai peristiwa mematikan di istana. Itu dia tadi sinopsis dari buku The Palace ini. Nah, setelah ini kita akan mereview isi bukunya ya, alur cerita dari isi buku ini. Tentunya aku harus menyampaikan dulu bahwa buku ini banyak spoilernya ya. Jadi kalau teman-teman tipe orang yang tidak suka ada banyak spoiler, itu bisa skip videonya. Tapi bagi teman-teman yang nggak keberatan, kita bakal lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu alur cerita dari novel ini. Novel ini berawal dan bermula pada tahun 1758, tepatnya Februari 1758. Pada saat di awal ini kita bakalan diperlihatkan dua scene ya, atau dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama itu di Istana Canduk, yang kedua itu di klinik kesehatan umum Yeominson. Nah, di Istana Canduk ini atau di Pavilion Josong, tempat kediaman putra mahkota, itu ada beberapa tabib dan juga perawat istana yang melakukan perawatan dan pengobatan terhadap putra mahkota. Nah, termasuk di dalamnya adalah tokoh utama wanita kita, yaitu Yon, dan juga temannya yang bernama Ji-eun. Mereka itu diminta untuk merawat putra mahkota. Ketika dia sampai di Pavilion Josong tadi, di tempat kediaman putra mahkota, mereka terkejut dan mendapati bahwa yang sedang mereka rawat itu bukanlah putra mahkota, tetapi seorang Kasim yang bernama Kasim In, gitu ya. Jadi kemudian timbul pertanyaan, mana sebenarnya putra mahkota, gitu, ya kan? Seakan-akan mereka itu mementaskan sebuah sandiwara yang seolah-olah mereka disuruh untuk merawat atau mengobati putra mahkota yang sedang sakit. Padahal putra mahkota pada saat itu tidak ada di kediamannya. Nah, kemudian beralih kepada tempat yang berbeda, yaitu di klinik kesehatan umum Yeominson. Di klinik ini pada malam yang sama itu terjadi pembunuhan, ya, pembantaian terhadap 4 orang wanita. 3 diantaranya itu adalah murid dan juga kepala perawat di klinik tersebut. Sedangkan 1 orang lagi itu adalah seorang dayang istana yang bernama Dayang Andi. Mendengar kejadian itu, sontak kemudian Yon itu bergegas menuju tempat kejadian perkara atau menuju ke Yeominson, ya. Kenapa? Karena bagi orang mungkin klinik tersebut itu adalah sebuah klinik biasa ya, klinik kesehatan umum biasa. Tetapi bagi Yon,
dan juga mungkin bagi Jian itu adalah klinik tempat mereka belajar untuk menjadi perawat sejak mereka berusia belasan tahun. Dan juga banyak teman-teman mereka di situ ya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke sana. Nah, ketika sampai di sana, yaitu dia mendapati mereka itu dibunuh atau dibantai dengan cara yang keji ya. Dan di situ juga Hyun sempat mendengarkan ya interogasi yang dilakukan oleh Komandan Song kepada perawat Jongsu, ya. seorang perawat teman dekat dan juga seorang perawat teman dekat, terus kemudian gurunya, dan juga sekaligus orang yang dianggap Hyun sebagai ibu gitu, karena dia pernah menyelamatkan Hyun ketika Hyun masih kecil. Nah, akhirnya Komandan Song itu memutuskan untuk menjadikan perawat Jongso ini sebagai tersangka dan kemudian memenjarakannya. Di dalam hati dan pikiran Hyun pada waktu itu sebenarnya ada yang nggak beres dengan kejadian ini, ada yang nggak beres dengan penangkapan itu, ya kan? Dan dia yakin sekali bahwa perawat Jongso itu tidak bersalah, gitu. Namun dia tidak memiliki bukti-bukti, makanya kemudian dia bertekad untuk mencari bukti-bukti yang kemudian bisa membebaskan perawat Jongso dari dugaan atau sangkaan tersebut, gitu. Dan itulah pertama kali di TKP itu Hyun bertemu dengan Oh Jin, ya kan? Nah, setelah itu besoknya seperti biasa dia menuju istana Canduk. Di sana dia menuju ke rumah obat kerajaan ya, tempat dia bekerja ya gitu. Nah, di sini kemudian Tabib Nansin, salah seorang tabib kerajaan itu meminta dua orang perawat untuk melakukan pemeriksaan kepada Nyonya Mun dan juga bayinya. Pada saat itu nggak ada yang mau mengajukan diri karena mereka tahu banget Nyonya Mun ini adalah orang yang angkuh dan sombong gitu. Padahal dulunya dia seorang pelayan dapur ya yang kemudian menjadi selir kesayangan raja. Nah, sejak saat itu katanya mereka sikapnya itu berubah gitu menjadi angkuh. Tetapi kalau dia sendiri yang merupakan teman masa kecilnya, dulu pernah berteman ketika dia masih kecil, dia tahu betul kalau Nyonya Mun ini memang dari kecilnya itu suka memerintah gitu, memang sudah angkuh dari kecilnya gitu, dan juga suka berbuat zolim. Nah, jadi dia nggak aneh dan nggak kaget gitu ketika orang bilang dia itu angkuh. Gitu. Jadi karena memang tidak ada yang mengajukan diri, akhirnya Hyun mengajukan diri beserta satu perawat lainnya yang bernama perawat In Yong ya. Nah, ketika mereka berjalan menuju ke tempat kediamannya Nyonya Mun, dia tuh sempat ngobrol gitu sama si In Yong, si Hyun dan In Yong ini saling ngobrol gitu. Dia bilang di luar istana itu sekarang lagi ada rumor ya, ada selebaran anonim siapa yang mengirim gitu ke seluruh penjuru kota yang mengatakan bahwa putra mahkota itu bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang terjadi di Gyeongwon. Tentunya mereka ya karena nggak tahu ya, mereka pikirnya itu nggak mungkin putra mahkota yang melakukan itu. Nah, gitu. Jadi memang rumor-rumor itu udah bertebaran ya di mana-mana. Nah, ini menjadikan putra mahkota ini sebagai kayak tersangka utama gitu. Karena memang pada malam pembunuhan itu pun putra mahkota kan tidak ada di kediamannya ya, di pavilion Josong itu tadi. Ketika mereka berdua sampai di kediaman Nyonya Mun dan kemudian mereka telah selesai memeriksa Nyonya Mun dan juga bayinya, kemudian Nyonya Mun meminta untuk berbicara empat mata dengan Hyun. Di sini kemudian Nyonya Mun itu mencari informasi ya terkait dengan malam pembunuhan itu, di manakah putra mahkota pada saat itu. Karena dia tahu bahwa Hyun pada waktu itu diminta untuk
merawat atau mengobati putra mahkota. Nah, gitu. Kenapa kok bisa dia tahu? Karena ternyata Nyonya Mun itu banyak mata-mata di sana itu. Mereka banyak mata-matanya. Jadi otomatis dia nanya tuh sama pionnya pada malam pembunuhan itu, apakah putra mahkota itu ada di kediamannya gitu, di pavilion itu. Sontak Yon tuh nggak mungkin ngomong gitu karena memang sudah diwanti-wanti oleh putri mahkota Yokyong ya, yang waktu itu ada juga bersama mereka di kediaman itu menemani dan itu putra mahkota agar tidak menyampaikan itu atau menyebarluaskan berita ini ke luar kediaman gitu. Tentu saja dia kemudian berbohong ya bahwa putra mahkota itu ada di dalam istana. Padahal sebenarnya waktu itu memang tidak ada. Terus kemudian ketika Nyonya Mun itu mengatakan dia banyak mata-mata di sana, otomatis si siapa namanya si John ini nanya gitu. Ini kan kesempatan bagi dia untuk mengorek informasi dari Nyonya Mun. Apakah uh, dia tahu tentang kematian Dayang Andin itu? Apa yang berniat jahat uh, kepadanya gitu ya? Tapi kemudian Nyonya Mun itu sempat diam sejenak gitu berpikir. Akhirnya kemudian dia ngomong juga bahwa pada malam kejadian Dayang Ambi itu bertemu dengan Tabib Kun gitu ya. Nah inilah clue pertama yang didapatkan oleh apa namanya oleh Yon. Nah di sisi lain ternyata Nyonya Mun itu memaksa Yon untuk menjadi mata-matanya. Jadi Yon tidak mau ya, tapi karena dia memang kedudukannya itu berbeda, ya Nyonya Mun ini selir kesayangan raja lagi ya, sedangkan dia itu hanyalah pelayan biasa gitu, hanya seorang perawat biasa, ya akhirnya dia mengiyakan, tetapi dia tidak, di dalam hati dia tidak akan melakukan itu, tidak akan memata-matai uh, putra mahkota gitu, karena memang apa namanya Nyonya Mun ini memang sedang berburu informasi ya tentang keberadaan putra mahkota pada malam pembantaian itu, dan dia itu memang bertekad untuk mencemarkan nama baik pangeran, untuk membuat raja itu sepenuhnya gak suka atau benci pada putranya sendiri. Ya kata Putri Yokyong, dianya adalah peri yang serakah gitu, yang ingin menguasai raja sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Nah, karena itulah kemudian istana, tidak heran kalau istana itu penuh dengan mata-matanya gitu. Nah, biasanya mata-mata ini dia rekrut dengan cara mengintimidasi, terus kemudian melakukan pengancaman-pengancaman gitu lah. Setelah clue itu dapat, kita Bitcoin itu ya, dia kemudian Sion menuju ke rumahnya Tabikun yang letaknya itu rada terpencil. Nah, di sana kemudian dia ketemu dengan Ojin untuk kedua kalinya yang juga menyelidiki kasus ini. Nah, ketika pulang dari kediamannya Tabikun itu, Ojin itu meminta kepada John untuk apa namanya untuk bersama-sama berkolaborasi ya, melakukan penyelidikan secara mandiri. Nah, tentu saja Ian itu berpikir, uh, bukankah dia seorang inspektur polisi? Kan dia punya biro kepolisian dan dia juga bisa bersama-sama dengan Komandan Song untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, Ojin berkata kalau sebenarnya dia nggak bisa melakukan itu. Dia tidak percaya dengan biro kepolisian dan juga tidak percaya dengan Komandan Song. Dan dia juga punya alasan pribadi kenapa dia ingin melakukan penyelidikan ini sampai tuntas gitu. Apa alasan pribadinya mungkin secara detailnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Tetapi ini terkait dengan kematian ayahnya, dan ayahnya itu mati karena dibunuh begitu. Nah, akhirnya singkat cerita John mau ya untuk membongkar kasus ini, mencari bukti-buktinya, karena memang dia juga harus membebaskan perawat Jongso ya.
Pembahasan novel ini akan kita mulai dengan membacakan catatan penulis yang ada di buku ini. Ya. Di sini disebutkan, The Red Palace didasarkan secara lepas pada kehidupan dan kematian putra mahkota Jang Hen, juga dikenal sebagai putra mahkota Sado. Nah, di sini juga aku akan membacakan juga fakta-fakta sejarah terkait dengan Pangeran Sado yang aku kutip dan aku ambil dari kompas.com. Jadi di sini diceritakan bahwa Pangeran Sado adalah putra kedua Raja Yongjo, penguasa dinasti Joseon yang memerintah antara 1694 hingga 1776. Kelahirannya itu merupakan kabar gembira bagi dinasti Joseon karena kematian kakaknya, yakni Pangeran Yojang pada 1728 itu sempat menyebabkan krisis penerus tahta. Pangeran Sado yang lahir pada 13 Februari 1735 itu langsung diangkat sebagai putra mahkota Joseon. Akan tetapi Pangeran Sado tidak pernah menjadi raja karena pada usianya yang 27 tahun ia harus menjalani hukuman mati setelah dituduh menderita gangguan mental dan melakukan serangkaian perbuatan keji. Sedangkan putranya, yakni putra Pangeran Sado, itu yang bernama Isan, naik takhta dengan nama Raja Jongjo, menggantikan Raja Yongjo, yaitu kakeknya, sebagai penguasa Joseon pada 1776. Nah, di sini menceritakan tentang bagaimana hubungan Pangeran Sado dengan ayahnya, yaitu Raja Yongjo. Kalau kisah Pangeran Sado ini bisa ditelusuri ya dari sebuah memoir yang ditulis oleh istrinya sendiri, yaitu Putri Mahkota Yeongjong pada 1805 yang menceritakan tentang kehidupan mereka. Dalam memoirnya, Putri Yeongjong mencatat bahwa pada 1745 Pangeran Sado menderita penyakit parah yang sering membuatnya hilang kesadaran. Meski kondisinya itu dapat membaik, tapi hubungannya dengan Raja Yongjo itu membuatnya terus mengalami kecemasan. Nah, ketika usianya 15 tahun, Raja Yongjo itu memberikan kesempatan pada Pangeran Sado untuk menjadi bupati di suatu wilayah lah gitu. Namun, Putri Yeongjong mengungkap bahwa Raja Yongjo itu tidak pernah puas dengan segala hal yang dicapai oleh Pangeran Sado. Selain itu, Raja sendiri, yaitu Raja Yongjo itu dilaporkan tidak pernah mengizinkan Pangeran Sado untuk mengunjungi makam leluhurnya hingga akhir 1756 ataupun menghadiri urusan kerajaan. Di sisi lain juga Raja Yongjo ini juga sering menghukum dan memarahi Pangeran Sado itu di depan Dayang, Kasim, atau di depan banyak orang. Ini sebenarnya mungkin tidak pantas ya, seharusnya tidak melakukan hal ini sih. Aku lanjutkan ya, bagaimana kondisi mental Pangeran Sado ini diceritakan bahwa pada 1752 Pangeran Sado itu ketika Pangeran Sado itu membaca teks Taoisme berjudul Oh Suk-yong, ia berhalusinasi melihat dewa petir setelah membaca teks Taoisme itu. Sejak saat itu, ia takut dengan petir dan selalu menolak untuk menyentuh benda apapun yang memiliki pahatan karakter dari buku tersebut. Ya. Kondisinya semakin parah ketika dua orang terdekatnya, yaitu neneknya, yaitu Ratu Pinwon dan Ratu Jongson, itu meninggal pada 1757. Pangeran Sado sangat frustasi sehingga sering melampiaskan amarahnya dengan memukuli para kasihnya hingga tewas. Selain itu, hubungannya dengan Raja Yongjo juga jadi semakin buruk. Dan pada tahun 1758, ketakutan Pangeran Sado mengenakan pakaian atau vestipobia, ya, aku baru tahu bahwa ada ketakutan tertentu terhadap pakaian ya.
itu pasti fobianya Pangeran Sado itu ditambah parah. Nah, para dayang dan para kasihnya itu bahkan harus mempersiapkan 10 hingga 30 pakaian yang beberapa di antaranya akan dibakar oleh Pangeran Sado sebagai ritual untuk mengusir hantu. Dan dalam proses berpakaian saja, terkadang staf istana dan juga staf-staf istananya itu ya kadang ada yang terluka, bahkan ada yang terbunuh sampai sebegitunya ya. Karena itu ada gangguan mental tadi ya dari Pangeran Sado itu. Dan selain itu juga Pangeran Sado itu kerap melakukan tindakan-tindakan amoral seperti memperkosa dayang, dan juga dia menikahi dayang neneknya yang bernama Pinge, yang itu pada saat itu ya itu adalah hal yang dianggap tabu dan juga melanggar peraturan kerajaan. Nah, pada tahun 1760 emosi Pangeran Sado itu kembali memuncak sampai pada saat itu dia mencaci maki permaisuri raja dan juga anak-anaknya sendiri. Bahkan Pangeran Sado juga melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yaitu Putri Yeongjong dan juga membunuh Pinge. Pinge ini tadi dayang neneknya ya yang dia nikahi pada tahun 1761. Nah, pada tahun berikutnya yaitu 1762, Pangeran Sado itu terlibat konflik dengan pejabat istana dan juga mengancam akan membunuh putra dari pejabat itu. Ia pun mencari putra pejabat itu hingga menyelinap ke dalam istana raja. Namun, tindakan Pangeran Sado itu dibelokkan oleh pejabat istana sebagai upaya untuk membunuh Raja Yeongjo. Jadi kayak ada konspirasi politik gitu ya untuk menjatuhkan Pangeran Sado ini. Merasa perilaku Pangeran Sado sudah di luar batas, permaisuri itu meminta Raja Yeongjo mengambil tindakan karena khawatir akan keselamatan keturunannya. Namun berdasarkan aturan yang berlaku di Joseon pada saat itu, raja itu tidak bisa mengeksekusi Pangeran Sado. Selain itu, apabila Pangeran Sado ditetapkan misalnya sebagai penjahat, maka anaknya, istrinya, itu juga mendapatkan hukuman dan harus dibunuh atau diasingkan dari istana Joseon. Nah, sebagai solusinya, kemudian Raja Yeongjo itu akhirnya menangkap dan mengurung Pangeran Sado dalam peti beras yang cukup sempit. Dan bahkan saat itu Pangeran Sado sempat meminta ampunan, sempat memberontak, tapi Raja tetap pada pendiriannya. Di sini juga dijelaskannya bahwa memang sih sejarah putra mahkota Jang Han ini memang sangat menyedihkan gitu. Kisah pangeran ini dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dinasti Joseon. Ya kita bayangkan aja ya, usia 27 tahun, putra mahkota itu diperintahkan atau dipaksa untuk masuk ke dalam peti beras pada satu hari yang panas di musim panas. Kemudian dia disegel di dalamnya atas perintah ayahnya. Dia ditinggalkan di sana sampai tewas kelaparan gitu ya, sampai mati kelaparan selama 8 hari. Gitu. Ya memang ini adalah metode eksekusi yang merupakan upaya dari raja itu sendiri ya agar menghindari peraturan istana yang memang ada sebuah peraturan yang melarang seseorang itu untuk menyakiti anggota keluarga kerajaan. Nah, begitu. Nah, kemudian kan ada pertanyaan, kenapa sih ini terjadi gitu, tragedi tragis ini begitu terjadi. Jadi di sini memang ada dua teori. Yang pertama karena putra mahkota itu memiliki masalah kesehatan mental yang parah dan tidak diobati. Dan kemudian akhirnya berkembang menjadi perilaku kekerasan gitu, sampai kemudian melakukan tindakan pembunuhan sampai
Kalau di sini sih dikatakan sebagai pembunuh psikotik ya. Nah, itu teori yang pertama. Sedangkan teori yang terbaru pada saat ini mengatakan bahwa memang eh, putra mahkota itu menjadi korban, ya, korban konspirasi politik dari faksi doktrin lama. Siapa itu? Yaitu partai politik teratas yang ada pada saat itu di era Joseon. Nah, seperti itu. Namun di sini kan perlu kita garis bawahi, uh, meskipun memang mungkin saja bahwa putra mahkota Jang Han ini atau putra mahkota Sado ini merupakan korban perselisihan politik misalnya ya, misalnya itu benar-benar terjadi, tapi itu tidak meniadakan tindakan-tindakan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Tindakan kekerasan yang dia lakukan itu sangat kejam loh, dan dia juga diduga selama hidupnya itu membunuh kurang lebih 100 orang. Yang saya pertanyakan itu pada saat itu apakah belum ada pengobatan yang memadai gitu ya untuk bisa mengobati masalah kesehatan mental gitu, atau mungkin terapi-terapi tertentu, dan apakah tidak ada yang melakukan sebuah intervensi ya agar Pangeran Sado ini tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan pembunuhan seperti itu. Tidak ada yang kemudian memberikan menempatkannya di tempat-tempat tertentu yang kalau sekarang kan mungkin rumah sakit jiwa gitu, atau mungkin tempat-tempat terapi gitu ya. Apakah dulu memang nggak ada? Tapi di dalam novel ini disebutkan bahwa Pangeran Sado ini atau Pangeran Jang Hun ini meminta John itu mendapatkan obat atau meramu obat untuk meringankan suasana hatinya gitu. Di sini aku bacakan. Dia mengatakan begini, Pangeran Sado, saat kemarahan menguasaiku, aku tak mampu menahannya. Dan kemarahan ini membuatku terus terjaga pada malam hari. Kegelapan yang sudah terlalu lama aku simpan di dalam diriku, semua hal kecil membuatku gusar. Rasanya melelahkan. Kemarahan yang mau beranjak dariku ini, bahkan walau barang sejenak saja. Mungkin ada ketidakmampuan putra mahkota itu untuk bisa mengendalikan emosi itu, atau meregulasi emosi dirinya. Jadi di sini seharusnya ada terapi emosi juga ya, harusnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa aku membahas tentang kehidupan Pangeran Sado? Di sini juga aku membacakan catatan sejarah, mencari fakta-fakta sejarah terkait dengan kehidupan Pangeran Sado. Itu tidak lain karena di dalam novel ini pun pencetus utama dari terjadinya tragedi pembunuhan berantai itu adalah si Pangeran Sado itu sendiri. Jadi Pangeran Sado ini membunuh seorang wanita, dan anak dari wanita tersebut itu ingin dalam tanda kutip balas dendam ya terhadap pembunuh yang membunuh ibunya. Tidak hanya itu, ternyata di lapangan itu sendiri ada orang-orang yang tidak peduli dengan mayat ibunya, bahkan tidak mengubur mayat ibunya. Nah, itu menjadi sasaran luapan amarah yang ada di dalam diri dari si pelaku pembunuhan itu. Kalau kita telisik lebih jauh, menurutku itu tidak ada sih orang yang tiba-tiba itu menjadi jahat atau tiba-tiba tuh melakukan tindakan kekerasan atau melakukan pembunuhan, itu nggak ada. Tapi itu disebabkan atau dipicu dari faktor penumpukan trauma atau luka-luka, terus kemudian mungkin dia ada rasa frustasi, ada rasa tertekan yang luar biasa. Ibarat balon tadi ya, yang kalau misalnya terus-menerus diisi udara, ketika pada titik puncaknya, dia pasti bakalan meledak. Begitu pula manusia yang terus-menerus terpapar oleh trauma, ya kan, luka-luka, tekanan-tekanan yang memunculkan rasa frustasi, stres, bahkan depresi,
itu akhirnya bisa meledak, itu bisa meledak menjadi tindakan-tindakan kekerasan seperti bullying, ya kan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, itu semua bisa terjadi. Munculnya perilaku sadis sampai kemudian berujung kepada tindakan pembunuhan itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba atau secara ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sadis, jadi orang yang kejam gitu, nggak seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang bisa memunculkan perilaku itu. Salah satu faktornya adalah faktor pola asuh orang tua. Nah, di sini orang tua itu eh, biasanya berambisi menjadikan anaknya itu sukses, menjadikan anaknya itu berhasil. Tapi dia tidak melihat kemampuan anak. Pokoknya bagaimanapun caranya, anak itu harus bisa sukses dan berhasil. Meski dia harus mengurangi waktu tidur anak, kemudian menambah jam belajar anak, gitu kan. Nah, jika pola ini terus-menerus dilakukan, anak itu akan mengalami tekanan yang luar biasa. Anak itu bisa menjadi frustasi, menjadi stres, menjadi depresi, yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, itu. Kan selama ini orang tua melihat bahwa selama dia udah memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, ya sudah, anak itu dibiarkan aja. Yang penting secara materi dia sudah memberikan semuanya, gitu. Dia sudah memberikan segalanya. Tetapi dia lupa bahwa anak-anak itu tidak hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat materi saja. Sepertinya inilah yang terjadi dengan Pangeran Sado. Jadi Raja Yongjo itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap Pangeran Sado, sehingga Pangeran Sado itu menjadi terbebani ya, menjadi tertekan, stres, frustasi, dan kemudian eh, memunculkan perilaku-perilaku kekerasan tersebut. Selain itu, di dalam novel ini Raja Yongjo itu juga sering membanding-bandingkan antara putra mahkota dengan dirinya maupun dengan orang lain. Kemudian dia memarahinya di depan banyak orang. Kemudian selain itu dia juga mencela putra mahkota. Dan juga ada gestur-gestur tubuh yang meremehkan putra mahkota. Di situ mungkin putra mahkota tidak bisa melawan ya. Karena itulah kemudian dia meluapkan amarahnya, meluapkan rasa frustasinya itu kepada orang lain, kepada Kasim, kepada Dayang yang statusnya jauh lebih rendah dari dirinya. Di sini aku akan membacakan part atau bagian yang memperlihatkan kondisi itu. Jadi Raja Yongjo itu berkata demikian ya kepada putra mahkota Sado, "Kau putraku, tapi kau sama sekali tidak sepertiku. Aku bekerja keras agar layak duduk di tahta untuk menjadi raja yang baik bagi rakyatku. Tapi kau hidup dengan begitu nyaman, manja seperti anjing kampung. Kau selalu bolos dari pelajaran-pelajaranmu, tidak seperti putramu sendiri yang bangun saat subuh dan belajar sampai larut malam tepat di sisiku. Mampu menyampaikan semua yang dia pelajari tanpa tergagap seperti orang bodoh. Bagaimana bisa kau lebih tidak becus dibanding anak umur 6 tahun? Dia akan menjadi raja yang lebih baik darimu." Nah, ini jelas ya bagaimana Raja Yongjo itu membanding-bandingkan antara putra mahkota dengan dirinya dan putra mahkota dengan anaknya atau dengan cucunya dari Raja Yongjo ini. Perlakuan adil kepada anak kita itu akan menumbuhkan kestabilan secara psikologis ya. Karena dengan sikap adil ini hati mereka akan tenang, akan tentram, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dengki, tidak ada kecemburuan ketika kita bisa memperlakukan anak itu dengan adil. Sebab mereka itu akan merasakan nih sejauh mana kecintaan kita kepada mereka. Maka banyak keluarga itu yang keliru bahwa ketika mereka menciptakan suasana persaingan misalnya di tengah anak-anaknya,
itu akan memberikan motivasi bagi mereka. Nah, justru ini akan menimbulkan dampak yang negatif gitu. Ada juga keluarga yang melakukan kekeliruan ketika mereka menciptakan suasana kecemburuan di antara anak-anaknya. Mereka sengaja menyulut rasa cemburu sebagai pendorong agar anak-anak itu termotivasi mengerahkan segenap kemampuannya. Contohnya misalnya membandingkan satu anak dengan anak lain dengan perbandingan yang berlebihan dalam menunjukkan kegagalan dan kelebihan temannya, misalnya gitu. Hal ini bisa menyebabkan kedengkian, justru nggak baik gitu loh. Perlakuan adil ini adalah suatu hal atau suatu prinsip yang harus dipegang oleh orang tua ya. Karena perlakuan yang adil kepada anak-anak itu mempunyai pengaruh yang sangat besar agar anak itu nanti mau berbakti dan patuh kepada orang tua. Nah, jika ada orang tua yang bersikap tidak adil dan pandang bulu terhadap anak-anaknya, maka hal itu akan menimbulkan rasa iri, ya kan, rasa dengki antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau sudah begitu orang tua tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kalau di dalam Islam sendiri ya, sebagai contoh dari salafus soleh atau orang-orang soleh terdahulu, karena didorong oleh kesadaran untuk berbuat adil terhadap sesama anaknya, mereka tuh bahkan mempraktikkan keadilan itu sampai dalam hal mengecup dan mencium kening anak-anak mereka, ya kan gitu. Karena Nabi SAW sendiri pernah mengingatkan perlakuan adil sampai dalam hal mencium anak, gitu, baik laki-laki dan perempuan. Misalnya gini, ada sebuah hadis ya, Baihaqi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa pernah ada seorang lelaki duduk bersama Nabi SAW. Lalu datanglah anak lelakinya, lalu ia pun mengecupnya dan mendudukkannya di pangkuannya. Setelah itu, datang pula anak perempuannya. Lalu orang itu mengambilnya dan mendudukkannya di sisinya. Nabi kemudian bersabda, kenapa engkau tidak berbuat adil terhadap keduanya? Di sini anak yang laki-laki dikecup, ya kan, sedangkan anak perempuannya enggak. Nah, hanya didudukkan saja. Nah, karena itu kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau tidak berbuat adil terhadap keduanya? Jadi itu aja mengindikasikan bahwa orang tua itu tidak adil kepada kedua anaknya, gitu. Hanya dalam masalah kecupan saja. Itu sudah, kalau berbeda itu sudah nggak adil. Itu menurut Nabi Rasulullah SAW, gitu ya. Dalam Islam, orang-orang yang berperilaku adil, gitu kan, itu akan mendapatkan ganjaran dan kabar gembira ya. Dan terutama kepada orang tua dan para pendidik yang bisa berbuat adil kepada anak-anak mereka. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu di sisi Allah kelak berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang bertindak adil dalam memutuskan hukum dan bertindak adil terhadap bawahan rakyat keluarga mereka. Nah, begitu. Jadi luar biasa ya, orang-orang yang berbuat adil itu suatu suatu prinsip yang harus dipegang untuk orang tua maupun untuk pendidik dimanapun dia berada. Nah, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Seseorang itu bisa menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Salah satunya itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Namun, tidak hanya pola asuh orang tua, tetapi juga ada faktor-faktor penting lainnya, yaitu yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah kontrol dan pengawasan dari negara. Nah, lingkungan ini itu nanti akan menciptakan kesolehan komunal, itu yang kita harapkan. Nah, dan di dalam lingkungan itu juga nanti bisa terbentuk kebiasaan untuk saling mengingatkan. Kalau misalnya kita salah atau kita keliru, maka kita akan diingatkan, gitu kan, saling menasihati untuk kebaikan. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah kontrol dan pengawasan negara. Ini juga terkait dengan tata aturan juga ya yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tata aturan itu juga akan mempengaruhi terbentuknya pola pikir dan pola sikap seseorang. Oleh karena itu, ketiga komponen ini harus berjalan seiring sejalan, harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya.
Tidak boleh kemudian kita mengambil pola asuhnya saja, tapi lingkungan dan juga negaranya itu tidak aware gitu ya, tidak peduli dengan masyarakatnya, maka ya nanti tidak akan tumbuh, tidak akan muncul yang namanya kepribadian-kepribadian yang baik. Kalau dalam perspektif Islam ya, tidak akan terbentuk namanya kepribadian yang Islam, pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami itu tidak akan bisa terbentuk. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca lebih jauh ya, atau ingin belajar lebih jauh tentang parenting, aku punya satu buku ya, satu buku yang bisa dijadikan acuan. Aku merekomendasikan satu buku yang bisa dijadikan acuan, yaitu buku ini, Mendidik Anak Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karangan Muhammad Swaib, dan ini merupakan seri buku laris ya, dan ini bagus banget bukunya, pantas banget, layak banget dibaca oleh para orang tua, oleh para pendidik. Bisa tergambar bagaimana sih cara mendidik anak itu yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, segitu dulu ya videoku kali ini. Mohon maaf kalau kepanjangan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan semoga saja rekomendasi buku ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.